Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Merangin. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas tengah semester saya dengan dosen Bapak Musawir SPD MPD, mata kuliah membaca kritis, kreatif, dan sinopsis. Tugasnya di sini adalah menganalisis novel. Novel yang saya analisis di sini adalah Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, yang ditulis oleh Agnes Davoner, diterbitkan pertama kali oleh Falcon Publishing pada tahun 2016 di Jakarta. Tema dari novel ini adalah tentang perjuangan hidup seorang adik kakak yang yatim piatu dikarenakan orang tuanya meninggal dunia kecelakaan. Mereka pun karena nggak ada tempat tinggal, nggak ada orang tua, mereka diasuh dan dirawat oleh sosok Om Rudi. Nah, sosok Om Rudi di sini menjadikan mereka menjadi sebagai pengemis di jalanan di lampu merah. Yang duit dari hasil kerja mereka tersebut dijanjikan Om Rudi untuk mencari orang tua asuh baru mereka. Namun karena mereka masih berusia sangat kecil dan masih polos, mereka pun secara tidak sadar telah dimanfaatkan oleh sosok Om Rudi. Pada suatu kejadian, adik dari si Anton ini, yaitu Angel, mengalami kecelakaan. Kecelakaan di sini membuat si Angel masuk rumah sakit dan harus dioperasi yang membutuhkan biaya yang besar. Nah, pada hal yang bersamaan pula, Om Rudi di sini mendapatkan telepon dari pasar gelap. Pasar gelap di sini adalah tempat penjualan organ manusia. Yang dicari adalah jantung anak usia 10 tahun. Nah, Om Rudi terpikirlah di sini kalau Anton baru beranjak usia 10 tahun. Yang membuat si Om Rudi ini berpikir sangat licik dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan lagi. Om Rudi di sini menjebak si Anton karena keadaan yang sangat kritis, adiknya membutuhkan biaya yang besar. Om Anton di sini malah membohongi si kakaknya Angel, si Anton ini. Nah, Om Rudi berbohong di sini kalau Anton sudah mendapatkan orang tua asuhnya, dan orang tua asuhnya siap untuk membiayai adiknya, namun harus ikut untuk sementara waktu ke luar kota. Anton di sini pun dijemput dengan orang tua asuhnya, namun malah tidak mendapatkan orang tua asuh, malah kehilangan nyawa si Anton ini. Dan adiknya si Angel dibiarkan saja di rumah sakit, nggak ada yang membiayainya. Dan si Om Rudi ini juga tidak membiayai lah uang dari hasil penjualan organ si Anton sini, dipakai Om Rudi secara pribadi. Om Rudi di sini pun yakin kalau Angel sudah meninggal dunia. Pada saat yang bersamaan, si Angel ini
mendapatkan nasib baik lah. Dia bertemu seorang diploma Australia yang siap membiayai operasi si Angel dan akan mengangkat si Angel ini menjadi anak angkatnya sendiri seperti anaknya. Angel di sini tumbuh menjadi anak yang dewasa yang diasuh oleh diploma ini. Mereka sudah pindah ke Australia. Di saat umur Angel yang sudah SMP ataupun sudah dewasa dan remaja, Angel terpikirkan untuk menjadi seorang ahli hukum yang tujuannya untuk dia akan mengungkapkan dan mencari orang yang telah membunuh kakaknya di Indonesia. Dia pun sudah menjadi ahli hukum dan sudah dapat menyelesaikan banyak hukum di Australia. Dia pun memilih untuk pulang ke Indonesia untuk mencari orang ini, orang yang sosok Om Rudi ini yang telah membunuh kakaknya. Karena ingatan masa lalunya dan beberapa bukti yang dia kumpulkan, dan dia pun bertemu dengan sosok kunci saksi, yaitu Maria, anak kecil. Maria ini adalah anak kecil yang tinggal di tempat Om Rudi juga, yang menjadi korban lah. Seperti mereka kecil dulu disuruh mengemis di lampu merah, yang iming-imingnya tuh mereka mendapatkan orang tua asuh kan. Nah, Maria di sini memberikanlah alamat tempat di mana Om Rudi ini. Nah, karena sudah bertemu dengan Om Rudi, dan si Maria ini juga menceritakan sosok sebenarnya dari Om Rudi ini yang bersifat kasar, semena-mena sama Maria kan. Nah, si Angel mengambil langkah untuk melaporkan Om Rudi ke hukum di Indonesia, yang tujuannya Angel akan memasukkan Om Rudi ini ke penjara. Ya, karena sudah menjadi ahli hukum hebat di Australia dan sudah menyelesaikan banyak kasus, Angel berhasil memasukkan Om Rudi ke penjara, dan Om Rudi pun menyesali atas perbuatannya dan sangat meminta maaf kepada Angel kalau telah membunuh kakaknya, yaitu si Anton. Cerita pun berakhir di sini. Itulah yang saya dapat sampaikan tentang novel Surat Kecil Untuk Tuhan. Kalau ada salah kataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.